gimana sih trigger-nya punya keberanian untuk, apa ya, nggak umum dengan orang lain? Nah, oh, Ya, ya, contohnya waktu jadi guru memilih honorer misalnya. Nah, jadi kepala sekolah, tidak mau menerima hal yang diwajarkan di Indonesia. jadi oke oke, jadi gini sebenarnya, Keberaniannya gimana? itu sebenarnya bukan bagian dari keberanian, itu adalah bagian dari rasionalisme, rasionalitas. Jadi, Indonesia negaranya belum maju, Oke. walaupun sangat kaya sumber dayanya dan banyak jumlah penduduknya, tapi kondisi negaranya nggak maju. Jadi seharusnya seharusnya kalau duitnya banyak, sumber dayanya banyak, orangnya banyak, maka kekayaannya juga pasti banyak. Oh, pasti harusnya banyak banget Ta itu. tapi ini enggak. Artinya sebenarnya moral, mental, mainstream masyarakat itu minus. Tapi menurut saya banyak orang rasional, tapi tetap nggak berani. Nanti kita lanjut, nanti itu. Jadi sebenarnya yang saya ingin tekankan adalah saya tuh belum dulu berani, tapi rasional. Jadi maksudnya balik Oh, ya lagi, ya ya ya. jadi ketika masyarakat di Indonesia seharusnya kaya tapi tidak kaya, seharusnya maju tapi tidak maju, maka satu-satunya penjelasan adalah mainstream atau arus utama pola pikir masyarakat Indonesia itu minus. Karena itu, maka kalau mainstream atau arus utama masyarakat ke arah sini, maka seharusnya pilihan terbaik kita itu adalah menyelisihi arus itu. Karena kita tahu mainstream-nya salah. Salah, iya. Mulainya dari situ. Jadi kalau Oke. misalkan sekarang ada isu eh, kebencian pada presiden, pada pemerintah misalkan, Hmm, hmm. saya hanya akan ambil kekecewaan yang luar biasa besar terhadap para pejabat. Tetapi bagaimana itu disikapi dengan kebencian, maka saya menolak itu. Nah, masyarakat mainstream-nya adalah kecewa sama pejabat, berarti membenci mereka. Ya Dan membenci. kalau mungkin terus-terusan aja, Ke personalnya terus-terusan, ya. iya. Nah, kalau saya berpikirnya adalah pejabat kita salah, ya harus kita kritik, tetapi kita tuh harus mempersiapkan diri menjadi bagian dari solusi itu. Salah satu masalah yang terbesar di Indonesia itu adalah setiap kali kita ngadain revolusi, restorasi, reformasi, semuanya tuh Apapun gagal. namanya ya. Apapun namanya itu tuh gagal. Apa namanya bentuknya. Kenapa gagal? Karena kita tuh menuntut pihak lain gulingkan, Betul, menuntut pihak lain hancurkan, menuntut pihak lain betul. mundur, jatuh. Nah, setelah jatuh, kita gak menjadi bagian dari orang yang memperbaiki. Kita Yang menuntut ada orang lain yang, ayo kamu cari gantikan dia. hero, mencari Iya, hero, mencari hero, cari hero bukan terus. menjadi hero. Salah satu bagian dari hero-hero itu. Iya, jadi kita tuh terus-terusan nuntut. Nanti si orang itu tuh nggak bener lagi, jatuhkan Disalahin lagi, lagi. cari orang lain. Kita tuh Betul. masyarakatnya begitu. Nah, itu mainstream. Hmm, hmm, Kalau hmm. kita ngikutin arus itu, kita salah, kita kejebak, kita hancur duluan. Nah, jadi untuk menjadi berbeda, pertama bukan dulu soal keberanian. Pahami bahwa ini adalah bagian dari rasionalisme. Rasional dulu. Nah, setelah menjadi rasional, kita tuh berpikir, kalau ini adalah jalan yang benar secara rasio, Ah, beranikah kita melawan arus itu? oke. Nah, pertanyaannya, Pertanyaannya adalah, apakah kita berani untuk betul. melawan arus itu? Nah, keberanian ini sebenarnya ada dua definisi yang saling bertentangan, tapi mari kita samakan saja. Yang dimaksud dengan berani itu adalah tidak takut Oke. atau dia Setuju lagi? takut tapi melawan rasa takut. Betul. Setuju lagi ya. Iya, jadi ada yang berani itu ya, saya cukup percaya diri untuk berhadapan dengan tantangan yang ada di depan itu, dan saya percaya diri untuk bisa mengalahkan tantangan itu. Itu keberanian. Kemudian ada yang berikutnya, sebenarnya saya tuh takut, saya tuh tahu tantangan itu tuh bisa membahayakan saya, bisa Yes. menghancurkan saya, bisa mengalahkan Yes. saya.
tapi okelah hajar aja Hajar. lah itu. Coba dulu. Walaupun saya berisiko sangat besar dan naluri saya untuk mempertahankan diri itu memberontak terus-terusan, Mhm. jangan lawan, mundur aja. Iya. Tapi kita lawan Lawan. itu. Nah, itu juga adalah keberanian. Yes. Nah, setelah kita rasional dan kita harus menempuh jalan ini, kemudian kita dihadapkan pada keberanian yang seperti ini, maka apa? Kalau misalkan kita mau level keberanian yang pertama, yaitu cukup percaya diri menghadapi tantangan, maka Ya, kita yang tuh harus memadai secara logistik, harus memadai. Jadi sebenarnya yang pilihan yang pertama itu agak kurang fair dibilang keberanian kan sebetulnya. bisa jadi maksudnya Ya, masyarakat. okelah. Jadi gini, sebenarnya yang dimaksud dengan berani itu adalah kita percaya diri bisa mengalahkan tantangan di depan kita, Yap. gitu kan? Jadi berani aja petantang-petenteng, "Ayo lawan saya." Itu Itu kan jadinya. berani kan? Itu Nah, jadinya ke berani situ. seperti itu. Nah, itu tuh bisa muncul karena apa? Karena kita mengenal diri kita dan kita memprediksikan tantangan kita. Nah, yang di depannya Dan bisa kemudian diukur lah ya. iya, dan dari tantangan yang ada di depan, kemudian ukuran terhadap diri kita sendiri, kita merasa bahwa diri kita lebih besar daripada masalah yang ada di hadapan kita, maka kita lawan. Nah, kalau misalkan tantangan level pertama itu, berarti yang kita butuhkan itu apa? Kesiapan materi dan imaterial. Jadi Oke. kalau berhadapan dengan lawan, yakinkan bahwa kita lebih kaya, lebih berkuasa, lebih kuat, lebih punya banyak koneksi, Nah, lebih dilindungi oleh banyak pengacara dan sebagainya. betul, ya. Semuanya lah. Ini Semuanya. kemana nih maksudnya nih? Siapa ini? Iya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita melawan dia, kita percaya diri dengan itu. Nah, ada level keberanian yang berikutnya, yaitu sebenarnya kita tuh nggak berani. Sebenarnya Takut. ya, sebenarnya kita tuh takut. Naluri kita untuk mempertahankan diri, menarik diri kita tuh untuk terus ke belakang. Yap. Tapi kita lawan itu. Nah, keberanian yang level 2 ini itu diasah. Oke. Itu diasah. Jadi di zaman dulu nenek moyang kita harus hidup mencari nafkah dengan berburu mamut. Ya yang Iya, dulunya lah ya. ya Dulu banget dulu lah. banget. Dengan berburu mamut. Kita berhadapan dengan mamut yang begitu besar, begitu perkasa, begitu kuat, hidup dalam kelompok, dan termasuk hewan yang cerdas. Kalau kita melawan bahkan dengan kelompok pun, kita tetap akan tergilas, terinjak. Sekali diinjak mamut tuh, Ya, gak ada peluang selesai. hidup. Iya. Iya, selesai. Jadi injek mamut. Gede banget itu. Iya. Atau ditusuk tuh sama gadingnya gitu. Itu kita nggak ada peluang untuk selamat. Tapi demi mempertahankan hidup, maka kita melawan naluri untuk mempertahankan diri tadi itu, naluri untuk takut. Kita berhadapan dengan itu. Nah, kalau misalkan kita sudah sering, akhirnya naluri itu juga berkurang dan kita ini. Nah, jadi yang level kedua itu bukan hanya sekedar persiapan, bukan hanya sekedar kita memiliki banyak koneksi, kekuatan dan sebagainya, tapi karena kita sempat hidup dalam kondisi yang sangat terpaksa sampai akhirnya ya, jadi itu sebenarnya adalah aksi dan reaksi dari alam terhadap kita sikapi dengan baik atau tidak dan sebagainya. Makanya yang saya lihat misalkan saya mempelajari misalkan kenapa orang-orang Chinese di Indonesia itu sukses gitu. Karena mereka tuh level keberanian yang keduanya itu benar-benar terasah. Jadi terasa. Bahasanya terasah, terlatih lah ya. terlatih. Mereka sejak kecil itu ditempa, disakiti, ditempatkan di tempat yang mereka tuh gak ada jalan keluarnya. Kalau jadi kan orang Chinese tuh, lu kalau nggak kaya lu mati gitu. Beda sama misalkan yang dalam tanda kutip bener-bener nggak ada harganya lah buat orang Chinese lah ya. Kalau nggak kaya tuh ya gimana antara mereka lah. Betul. Ya, orang Cina tuh gak takut setan, takutnya miskin. Misalkan begitu ya. Nah itu tuh gitu. Diajarin sejak kecil betul. Ditanamkan. Nah akhirnya apa? Mereka berani investasi, mereka berani ambil resiko, berani spekulasi dan sebagainya dan akhirnya latih mereka aja tuh di meja. Nah, enggak. Itu resiko. Nah cuman maksud saya adalah untuk bisa menjadi berani, silahkan pilih. Apakah berarti kita sudah memiliki seluruh sumber daya yang memadai agar kita menjadi berani berhadapan dengan lawan, atau kita menempatkan diri di tempat yang tidak ada jalan keluarnya sehingga diri kita itu terasah terus-terusan untuk menghadapi rasa takut. Oke. Wah, ini penjelasannya benar-benar panjang kan? Sangat panjang dan sangat jelas, Pak. Cuman
Saya mau tanya di posisi Pak Guru waktu itu kan, kira-kira di momen apa rasa ya, menurut saya sih kalau Pak Guru posisinya dari yang takut jadi berani ya? Enggak juga? Mmm, Apa setelah ngukur semuanya baru saya mengalami mulai keduanya. beranjak? Saya malah mengalami keduanya. Jadi misalkan saya tadi bikin video, saya langsung sebut nama perwira siapa yang melakukan atau yang menjadi Waduh, duh potensi duh duh. biang rusuh di Indonesia misalkan Iya begitu. iya, saya sempet sempet Semua ada tonton lah, ya. iya. Nah misalkan saya sebut nama itu, saya sebut nomor HP-nya, misalkan begitu. Nah itu tuh saya siapkan pertama dengan mitigasi. Mmm, Jadi mitigasi hukum, saya pikirkan diksi mana yang aman, yang cocok, yang iya. tepat, dan setelah itu juga saya pikirkan hal-hal yang lain. Sempat rasa takut, ya takut. Tapi kalau saya lihat dari video Pak Guru sih, untuk hal-hal yang seperti itu lebih ke untuk ini ya, depannya biar panas dulu, di belakangnya juga Iya, mitigasinya di video itu sendiri juga ya, iya betul. terkait itu ya? Jadi sebenarnya saya mancing orang-orang yang panas, nah di situ tuh sempat panas di awal lalu diademkan di Di akhir. akhir ya, lawan semua lah. Saya saya sih memperhatikan juga soalnya Iya. caranya. Nah, bikin begitu agak susah.